Hidupku selalu diterpa masalah. Malam ini puncaknya ketika sorenya aku pulang dengan membawa urusan kantor yang membikin pusing. Di malam hari aku pergi ke diskotik bersenang-senang. Di sana aku bertemu wanita-wanita cantik. Mereka mendekati dan menggodaku sedemikian rupa. Karena jelas betul bahwa dari penampilanku aku tampak seperti sedang membawa banyak uang ketika memasuki diskotik itu. Aku masih berpakaian jas lengkap dengan segala setelannya. Meskipun gajiku sebenarnya telah cukup untuk menuruti semua keinginanku, hidupku menderita. Telah sejak beberapa tahun ketika aku diangkat menjadi general manager sebuah hotel besar di kota tempatku tinggal yang membuat aku memegang banyak uang di ATM. Itu justru menumbuhkan kebiasaan baru. Aku jadi kerajinan berjudi. Tak pernah aku tanggung-tanggung dalam menghabiskan uang, termasuk waktu melakukan permainan haram itu. Puluhan juta selalu kuhabiskan sekali main, dan setelah itu jadi kebiasaan selama beberapa tahun. Uang ratusan juta rupiah telah ludes. Sungguh permainan itu ternyata tak semudah yang kubayangkan. Aku memang betul-betul penjudi yang payah. Kekalahan seperti yang datang bertubi-tubi, hasilnya sepele. Uang ratusan juta itu masuk sebagai daftar jumlah utangku, sementara gajiku tak cukup untuk membereskan semuanya. Maka malam itu di diskotik yang penuh lampu juga orang-orang yang sedih itu, aku berniat melepaskan semua masalah. Aku ingin rileks. Tak akan kubiarkan masalah sekecil apapun menghinggapi kepalaku yang tak seberapa besar ini. Di dalam kerembangan, seorang wanita yang betul-betul cantik berjalan ke arahku. Tubuhnya begitu ideal, dengan paras yang cantik, bergerak efektif dan melenggak-lenggok ke arahku. Dari raut mukanya aku paham bahwa ia justru tampak berminat pada kesedihan yang terwakili oleh pandangan mata dan caraku duduk. Singkatnya, wanita cantik ini terlihat hendak menghilangkan kegelisahanku soal utang yang banyak itu. Aku punya rencana, kata wanita itu padaku. Pulang dari sini, bawa dan antarkan aku ke sebuah tempat. Tempat itu menjanjikan jalan keluar bagi semua masalah-masalahmu, tambahnya. Mengingat tak ada lagi hal yang mungkin kulakukan, ditambah dengan jika tak kulunasi lusa, aku bakal dijebloskan ke penjara. Kuterima tawaran wanita misterius itu. Maka sepulang dari diskotik, aku ajak wanita itu naik ke mobil. Namun di dalam mobil, badanku terasa amat merinding. Tak seperti wanita diskotik yang banyak menggoda dengan kelakuan dan bicara yang membangkitkan gairah. Dia diam seribu bahasa. Di perjalanan, ia tak mengatakan sepatah kata pun. Ketika aku menanyai di mana tempat tinggalnya, ia selalu diam sejenak, lalu tersenyum. Lalu menjawabnya dengan ungkapan, suatu tempat yang jauh. Tampaknya ia tak berminat pada obrolan basa-basi. Maka aku berpikiran positif saja kalau ia benar-benar tulus menolongku. Semua hal berjalan tak terlalu mengagetkan sebelum ketika ia memintaku berhenti di sebuah kuburan sambil mengucap kalimat, disinilah tempatnya. Maka berdasarkan kalimat itu, kuburan itu ialah tempat yang ia janjikan bisa melunasi semua utang-utangku. Di titik itu, ia sekonyong-konyong menyuruhku menuju sebuah nisan di sana. Aku dituntut melakukan sebuah ritual yang mirip dengan ritual pesugihan. Wanita itu menyuruhku memejamkan mata, mengucapkan serapahan mantra, mengikuti kata-katanya, dan duduk bersila selama puluhan menit. Sesaat sebelum mulai memejamkan mata, ku intip sebuah nama di nisan, Dewi Putri Kusuma. Tak kusangka ketika kubuka kembali mataku, wanita itu menghilang. Di tengah malam yang gelap, aku ditinggal sendirian duduk bersila di tengah nisan tua yang mengerikan itu. Sambil bersumpah serapah, aku berlari berkelimpungan dan menuju mobil. Kupikir wanita itu benar-benar sialan. Kututup malamku dengan masalah utang yang aku yakin hampir tak akan pernah beres dan rasa merinding yang akut. Namun tak kusangka bahwa sehari setelah kejadian di kuburan yang mengerikan itu, ku dapat berbagai ucapan terima kasih dari orang-orang tempat aku meminjam uang. Mereka berkata, aku telah melunasi semua utang yang jumlahnya ratusan juta itu. Pikiranku lalu dipenuhi syak wasangka. Masalahku memang telah teratasi, namun pertanyaan terbesar dalam hidup ini telah mengantarkan pikiranku pada kengerian. Siapakah wanita misterius yang menolongku itu? Maka refleks, ku ambil telepon genggam guna mencari nama orang yang ada di nisan malam itu. Ku ketik nama itu sambil merinding dan gelagapan, dan aku masih betul mengingatnya, Dewi Putri Kusuma. Dari informasi yang kudapat, perempuan itu ternyata ialah seorang penyanyi lokal yang cukup terkenal di kota tempatku tinggal. Selain pernah mengadakan konser tunggal ke beberapa tempat, wanita itu secara rutin menyanyi di diskotik yang kudatangi kemarin. Ia ternyata telah meninggal 3 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengenaskan. Membaca informasi itu, badanku amat lemas. Keringat lalu seperti mengucur dari mukaku yang gelisah ke sekujur tubuh. Ku banting telepon genggamku hingga rusak dan ku ambil segelas air putih di dapur. Kupikir wanita itu memang benar-benar sialan.